动了10秒。 Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donggua BTTH episode 196 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita bahas sedikit aja episode sebelumnya. Menghilangnya Clancy secara misterius jelas membuat seluruh klan kuno menjadi resah dan waspada. Bahkan klan Lee, klan Yan, dan klan Yao membentuk aliansi 3 klan kuno untuk saling berjaga, sehingga menandakan klan kuno yang tersisa menaruh kecurigaan kepada klan Gu dan klan Hun sebagai dalang di balik menghilangnya 2 klan kuno. Pada saat yang sama, Hun Qianmo yang berada di ranah Doseng bintang 6 mendatangi Hun Miseng serta memberinya sebuah benih api surgawi untuk menghancurkan aliansi Istana Langit, bahkan menantang melakukan pertarungan hidup dan mati di Gunung Yunlo dalam waktu 3 hari. Sedangkan Xiaoyan dan Sun Er pada akhirnya berhasil memurnikan api surgawi pemurnian iblis serta melahirkan roh api surgawi yang diberi nama dengan sebutan Xiaoyi. Terus gimana sih kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan pose serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah meninggalkan alam api iblis serta mengandalkan kecepatan mereka saat ini, Xiaoyan beranggapan bisa tiba di aliansi dalam waktu setengah hari. Di sisi lain, ketika tim Suwon dari aliansi Istana Langit sedang mengumpulkan batu api iblis serta berharap bisa menjadi anggota aliansi dalam, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan anggota cabang Aula Jiwa. 提着那妖火石去哪儿？魂殿！ Pemimpin kelompok Aula Jiwa, kita panggil aja Udin, menegaskan wilayah tempat mereka menambang adalah kekuasaan Aula Jiwa, sehingga Udin berambisi untuk memenggal kepala mereka. Mendengarkan ancaman barusan dan menyadari kabur juga pasti akan mati, Ucok lantas meminta anggotanya untuk melakukan perlawanan sampai mati, sehingga membuat Udin segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan. Sayangnya, dikarenakan memiliki kekuatan lebih lemah dari pasukan Aula Jiwa, anggota aliansi Istana Langit benar-benar terpojok oleh serangan yang dilepaskan musuh mereka, bahkan membuat beberapa anggota tewas mengenaskan saat mencoba melarikan diri. Tepat ketika Udin merasa di atas angin, serta berniat menggantung kepala seluruh anggota untuk dikirim ke aliansi Istana Langit, Xiaoyan dan Sun Er pada akhirnya tiba di tempat ini, bahkan langsung menghabisi Udin dengan api surgawinya. Tidak membiarkan sisa anggota Aula Jiwa melarikan diri setelah menghabisi banyak anggota aliansi Istana Langit, Xiaoyan tanpa basa-basi memberikan tekanan kepada mereka, serta langsung mengirim mereka menemui Sang Pencipta. Pasca kejadian tersebut dan Ucok masih terkejut menyaksikan kekuatan mengerikan barusan, Xiaoyan lantas menghampirinya, sehingga Ucok langsung mengucapkan terima kasih dan menjelaskan identitasnya berasal dari aliansi luar Istana Langit, serta bertugas mengumpulkan batu api iblis untuk aliansi. Meskipun sempat terkejut mendengar adanya aliansi luar,
serta menandakan aliansi Istana Langit telah berkembang pesat selama 2 tahun kepergiannya. Namun Xiaoyan segera mengesampingkan hal tersebut dan memberikan pil pemulih untuk menyembuhkan seluruh anggota. Sambil kembali mengucapkan terima kasih, Ucok juga meminta Xiaoyan untuk segera pergi dari tempat ini. Pasalnya tidak jauh dari tempat mereka, terdapat cabang aula jiwa yang dipimpin oleh dosen bintang 1. Bukannya gentar mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan lantas meminta Ucok untuk mengantarnya ke tempat tersebut. Bahkan hanya dalam waktu singkat tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba kembali lagi. Wajah Ucok terlihat benar-benar terkejut bukan main, sehingga membuat seluruh anggota merasa heran apa yang sebenarnya terjadi. Di saat Ucok mengatakan sosok senior di dekat mereka berhasil menghancurkan cabang aula jiwa hanya dengan satu gerakan, seluruh anggota langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok di hadapan mereka. Sambil menegaskan dirinya adalah Xiaoyan, Xiaoyan juga mengatakan kalau mereka mulai hari ini akan menjadi anggota aliansi dalam. Mendengarkan nama Xiaoyan yang merupakan ketua muda aliansi, jelas mengejutkan seluruh anggota, sehingga tidak heran memiliki kekuatan luar biasa. Sementara Xiaoyan hanya mengangguk dan meminta Ucok menceritakan kejadian di dataran tengah selama alam api iblis tertutup. Singkatnya, di saat Xiaoyan terkejut, Clancy tiba-tiba menghilang dan bertanya-tanya siapa pelakunya. Sun Er lantas memutuskan untuk segera kembali ke klan Gu. Dia menduga klannya pastilah terkena dampak dari menghilangnya 2 klan. Terlebih lagi 3 klan lainnya telah membentuk aliansi. Tidak menolaknya, Xiaoyan lantas meminta Sun Er untuk berhati-hati, serta berjanji akan segera menemuinya setelah semua urusannya selesai. 老师他们都还好吗？ Di dalam aliansi Istana Langit, seluruh petinggi terlihat sibuk mengatur strategi melakukan pertempuran di puncak Gunung Yunlou nantinya. Meskipun mereka bisa menyerahkan Hun Qianmo yang berada di ranah Dozeng bintang 6 kepada leluhur Menara Pil, namun masih ada Hun Mo dan Hun Miseng yang sama-sama berada di ranah Dozeng bintang 5. Terlebih lagi, meski mengirim ahli di atas bintang 4 telah melanggar aturan klan kuno, namun mengingat situasi antar klan kuno sedang tidak baik-baik saja, maka pastilah tidak ada yang memperdulikan tindakan klan Huan. Tidak sampai di sini, dikarenakan Zian sedang menstabilkan 3 pulau naga, dia juga tidak bisa turut membantu menghadapi aula jiwa, sehingga Xiao Chen haruslah turun tangan menghadapi tetua Hun Mo. Sedangkan Hun Miseng tidaklah ada yang bisa melawannya. Di saat mereka masih bingung siapa yang bisa melawan Hun Miseng, serta jika dibiarkan bisa saja mengincar markas utama aliansi Istana Langit, tiba-tiba... 小野，魂殿殿主。 Kemunculan Xiaoyan yang telah menghilang selama 2 tahun jelas langsung disambut meriah oleh seluruh anggota aliansi Istana Langit. Pasalnya dia benar-benar membawa harapan besar di tengah-tengah kekhawatiran menghadapi aula jiwa. Selain dikejutkan, Xiaoyan benar-benar mampu memurnikan api surgawi pemurnian iblis, bahkan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh banyak ahli di zaman kuno. Mereka juga dibuat terkejut kekuatan Xiaoyan telah menembus bintang 5 doseng, sehingga pastilah bisa melawan ketua aula jiwa seorang diri. Di tengah-tengah obrolan tersebut, Xiaoyan memberikan kabar kalau Cailin masih belum keluar dari mata air kuning 9 raka. Meski dia dan King Lin bisa merasakan Cailin mendapatkan sesuatu yang istimewa, tapi sayangnya mereka tidak bisa memasuki dasar mata air kuning. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan lantas bertekad untuk memeriksa kondisi calon bininya setelah masalah aliansi terselesaikan. Singkatnya, sebelum menuju puncak Yunlou, Yao Chen terlihat memberikan pidato.
di mana mereka selama ini ditindas, dihina oleh Aula Jiwa. Tapi kali ini saya akan lawan. Kok mirip sama yang itu ya guys ya? Xiaoyan menambahkan, kejahatan Aula Jiwa selama ini sudah kelewat batas. Bahkan kehancuran klan Xiao bisa menjadi contoh perbuatan keji Aula Jiwa. Terlebih lagi, dia ingin melawan Aula Jiwa bukan hanya karena dendam, melainkan ingin benar-benar memusnahkan Aula Jiwa dari dataran tengah, sehingga bisa menciptakan kedamaian yang sesungguhnya. Kembalinya Xiaoyan dan kabar pertempuran besar antara Aula Jiwa dan aliansi Istana Langit langsung tersebar luas ke seluruh wilayah dataran tengah, sehingga menarik perhatian para praktisi dari berbagai sekte untuk menyaksikan jalannya baku hantam. Pasalnya hal itu akan menentukan faksi mana yang terkuat di dataran tengah nantinya. Di saat berbagai faksi telah berkumpul di sekitar pegunungan Yunlao, serta para binatang buas di tempat ini sudah melarikan diri karena takut terkena imbas pertempuran, kelompok Aula Jiwa terlihat mulai menunjukkan diri. Melihat Aula Jiwa mengerahkan 7 ahli doseng, para penonton sempat beranggapan aliansi Istana Langit pastilah akan kesulitan. Bahkan Hun Miseng sempat mengatakan musuh mereka pastilah takut dan belum menunjukkan diri. Tapi tiba-tiba... Bukan kaleng-kaleng, aliansi Istana Langit yang dipimpin oleh Xiaoyan justru membawa 10 elit doseng. Bahkan masih ada 1 doseng yang bersembunyi alias leluhur menarapi. Nah guys, sebetulnya pembahasan singkat alur cerita Donghua BTTH episode 196-nya ya guys ya. Dimana di pembahasan kali ini gak banyak yang perlu dibahas ya guys ya. Dan ceritanya juga terlalu singkat. Ya bisa dibilang agak dilama-lamain sama pihak studionya ya guys ya. Dari Xiaoyan keluar dari alam api siluman iblis sampai mau terjadinya perang baku hantam itu lama banget ya kan. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, pamit undur diri dulu. See you and bye. Things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.